Iya, Ibu Nur, oke, nggak apa deh. Di lantai 6 soal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih. Sekarang kita di pertemuan kelima ya untuk presentasi dua kelompok. Silakan yang sudah siap kelompok satu paparkan apa presentasinya dan langsung tuh tanya jawab. Ya setelah itu nanti apa namanya hasil notulennya Ibu tunggu di WhatsApp grup seperti biasa. Ya, oke. Silakan disiapkan. Kelompok satu siapa? Kak, Neng sebelum ini sebentar, sambil mempersiapkan dulu, tidak. Sebelum mumpung kita ketemu ya, gini, yang kemarin Ibu bahas tentang UTS, yang kemarin artikel, kalian masih lupa atau kalian sudah lupa ya tentang membuat apa? Tentang literatur? Hah? Masih ingat nggak? Lupa Ibu. Udah lupa, Bu. Katanya udah pernah bikin. Saya tanya ke dosen sebelumnya, katanya sudah pernah bikin kelas A. Gitu. Ya nanti dicek-cek lagi di semester kemarin di mata kuliah apa tuh? Di mata kuliah yang sama Bu siapa ya? Sama Bu Fitri ya, kalau nggak salah ya? Mata kuliah apa semester kemarin? Pembelajaran IPA. Iya Ibu, pembelajaran IPA. Kan bikin artikel kan? Tidak Ibu. Ada yang membuat artikel sama Ibu Fitri ada. Yang literatur review. Ingat nggak? Herlinda, kamu mau kemana? Atau pakai mobil? Saya lagi minggir, Bu. Dari tempat Mana? buat habis dari kampus, Bu. Oh, atau kenapa? Pulang? Nah, kenapa, Bu? Pulang, dari kampus mau pulang. Iya. Jadi gini, Bentar. nanti UTS-nya itu membuat yang template yang Ibu sudah share. Nah ya, kalian per kelompok, temanya tema tentang model yang kalian ambil, ya judulnya silakan bebas tentang pembelajaran terpadu dengan model tersebut. Bu, kalau misalnya nggak pakai model tersebut ya nggak apa-apa, yang penting tentang pembelajaran terpadu. Nah itu khusus yang buat kajian literatur saja, gitu. Ya, beneran kalian sudah pernah bikin belum? Orang saya tanya ke dosen sebelumnya, katanya sudah pernah kelas yang A. Literatur review. Jadi hanya sekedar membuat ini aja, artikel yang ditempelkan yang sudah Ibu kemarin share. Udah di-share kan ya template-nya ya? Ya, itu kerjakan. Nah, nanti kalian uploadnya itu nanti ketika kalau misalnya UTS-nya daring, berarti kalian upload di assessment. Jadi misalnya kelompok ini Widi sama Yuliana, maka Widi sama Yuliana harus sama jawabannya. Berarti artikel yang itu yang digunakan. Paham ya? Tapi kalau misalnya luring, nah berarti kalian cukup tanda tangan saja. Ya, jadi nanti artikel itu di print, kasihkan ke Ibu soft filenya sama produk artikelnya. Jadi judulnya bebas, yang penting temanya tentang pembelajaran terpadu dan juga kalau bisa itu berhubungan dengan model kalian yang sedang yang sudah kalian presentasikan. Tapi ke SD-an. Misalnya gini, kajian literatur aja ya, misalnya implementasi model pragmatic ya, misalnya ya judulnya implementasi model pragmatic ya berbasis literasi misalnya ya, literasi science atau enggak literasi numerasi, tapi kalian hanya mencari tentang model si pragmatis sama si literasi itu aja, jadi teori-teori tentang itu aja, tentang dua variabel itu ya kan. Di Medtech juga sudah mulai kan ya, jadi tidak usah pakai hitungannya segala macam. Jadi Ibu di sini hanya ingin sejauh mana sih kalian sudah memahami template tentang artikel. Jadi hanya kajian literatur saja, hanya teori-teori saja. Oke, nanti yang Ibu akan perhatikan bagaimana kalian menyusun abstraknya, bagaimana kalian berbicara ketika pendahuluan. Ya,
Nanti kalau misalnya H-1, kan minggu depan kita luring ya. Nah, itu kita bisa dibahas. Oke, siap ya? Oke, silakan dipaparkan. Terima kasih ya. Iya, Ibu. Izin dimulai ya, Ibu. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang model fragmented atau penggalang dan model keterhubungan connected. Dengan beranggotakan saya Connected dengan beranggotakan saya Wididya Wijaya dengan MPM 037119007 dengan rekan saya Yuliana Alyas dengan MPM 037119008 dan Putro Gugu Haryantiko dengan NPM 037119137. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Putro Gugu. Baik, sebutnya model fragmented atau penggalan. Model fragmented adalah pembelajaran konvensional umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Contoh model penggalan, misal, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya konten, prediksi thinking skill, dan peta konsep organizing skill yang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep, keterampilan berpikir, dan keterampilan mengorganisir. Kelemahan model penggalan yang pertama, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasa yang diprioritaskan dalam staf pembelajaran. Kedua, kurikulum model ini memisahkan setiap mata pelajaran yang lain sehingga siswa tidak mampu mengintegrasi sebagai konsep, sikap, keahlian yang ada antar disiplin ilmu. Yang ketiga, tidak adanya pengintegrasian antar disiplin ilmu akan menyebabkan pelimpahan dan penimbunan materi pada siswa. Dan keempat, tidak efektif. Selanjutnya oleh Widi. Selanjutnya yaitu ada model connected, yang model keterhubungan. Pembelajaran terpadu model keterhubungan atau connected model menurut Fogarty adalah keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Contoh model connected yaitu yang pertama, guru menghubungkan atau menggabungkan konsep matematika tentang uang dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, dan bunga. Selanjutnya, guru menghubungkan konsep pecahan dengan desimal dan pecahan dengan uang, tingkatan, pembagian, rasio, dan sebagainya. Keunggulan model keterhubungan, Hadis Subroto dalam Trianto mengemukakan keunggulan dan kelemahan model keterhubungan connected. Keunggulan dari model ini adalah dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik
mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa aspek tertentu. Mereka pelajari secara lebih mendalam. Yang kedua, konsep-konsep kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna oleh peserta didik. Selanjutnya, kaitan-kaitan dengan sejumlah sasaran di dalam satu bidang studi memungkinkan peserta didik untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Selanjutnya, pembelajaran terpadu model keterhubungan tidak mengganggu kurikulum yang berlaku. Kekurangan dari model connected yaitu masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi, walaupun hubungan dibuat secara eksplisit antara mata pelajaran atau interdisiplin. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim, sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang ketiga, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang terakhir, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Yuliana. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran terpadu model keterhubungan dan model penggalan. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu ada yang pertama menentukan kompetensi dasar, yang kedua menentukan indikator, menentukan tujuan pembelajaran. Untuk tahap yang kedua yaitu langkah yang ditempuh guru. Yang pertama adalah menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Yang keempat, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Dan yang terakhir, menyampaikan pertanyaan kunci. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua ada kegiatan proses, yang ketiga kegiatan pencatatan data, dan yang keempat diskusi secara klasikal. Lalu tahap yang keempat yaitu ada tahap evaluasi. Ada tahap evaluasi proses, yaitu berupa ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam menyusun alat dan bahan, ketepatan peserta didik saat menganalisis data. Yang selanjutnya ada evaluasi produk, yaitu penguasaan peserta didik terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada contoh pengaplikasian model penggalan. Yang pertama yaitu ada seorang guru bahasa akan menugaskan muridnya untuk menonton berita sebagai pekerjaan rumah. Lalu murid akan lebih mengenal alur dari berita tersebut dan berkonsentrasi dengan baik pada saat mendengarkan berita tersebut. Yang selanjutnya pada pelajaran matematika yaitu guru akan melakukan permulaan pembelajaran dengan teorema-teorema agar murid dapat menguasai suatu bab dengan baik. Yang selanjutnya pada pembelajaran IPA, seorang guru IPA akan menugaskan siswa untuk membaca sistem periodik unsur pada 1 minggu agar siswa dapat menggali lebih dalam pada bab yang akan dibahas. Selanjutnya, contoh pengaplikasian model connected atau keterhubungan. Implementasi pembelajaran terpadu model connected dikembangkan dalam bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di sekolah dasar. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca, dan aspek menulis, dipayungkan kepada pembelajaran apresiasi sastra. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami akan membuka sesi tanya-jawab. Oke, terima kasih. Kelompok 1 gambarnya nggak dimasukkan? Gambar si modelnya. Nanti untuk yang selanjutnya dimasukkan ya, gambar model gambar model pragmated itu seperti apa? Terus gambar model, jadi kan connected ya? Connected, iya. Connected seperti apa? Jadi digambarkan kan ada kan di itu kan di internet, tinggal ambil aja pindahkan ya. Nanti itu kan namanya model itu kan namanya berbicara model, kita harus lihat sintaksnya apa saja ya kan. Kalian searching di internet banyak kok ya.
Terus nanti gambar model penggalan tuh seperti apa. Di PPT Ibu kalau nggak salah ada. Itu boleh kalau misalnya kalian mau ngambil dari PPT Ibu juga silakan. Kalian ambil khusus yang model kalian saja. Soalnya kalau ini kan tidak terlihat ya, maksudnya model. Jadi masih di awang-awang gitu. Kayak gimana model T-nya gitu. Ya, nanti di ini ya, di apa untuk kelompok selanjutnya nanti digambar apa pakai gambar diselipkan. Ya. Soalnya ini bukan model yang seperti yang kurikulum 2013, tidak. Ini kalau kurikulum 2013 itu kan istilahnya modelnya itu langsung step by step dan juga bisa diaplikasikan. Kalau ini hanya untuk menggabungkan para mapel itu menggunakan model apa gitu. Kalau misalkan adanya di PowerPoint ya. Di PowerPoint itu kan misalnya model pragmatic itu adalah mapel ini gimana, model jaring. Nah, itu jadi kalian menggambarkan. Bu, kalau misalnya mau ngambil yang dari PPT ya silakan, tapi nanti di bawahnya diuraikan, dijelaskan aja. Ya, oke, terima kasih ya, Widi. Widi sama siapa tadi? Putro. Sama Yuli dan Sama Putro, Bu. Yuli. Oh, jadi bertiga. Bertiga. Oh, kenapa tadi di PowerPoint cuma berdua? Putronya nggak kerja kelompok. Putro kamu tes ayah Yuli. Udah, sok lanjutkan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Sok pertanyaannya silakan ditampung dulu ya, nanti dijawabnya boleh di sini, boleh enggak. Izin bertanya. Iya, boleh dulu. Dari dua model yang dipaparkan tadi, menurut kelompok kalian, model mana yang lebih cocok untuk diterapkan? Baik, terima kasih Lulu. Iya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Saya mau Izin bertanya untuk kelompok 1 dari presentasi yang kalian paparkan tadi, jadi apa keunggulan dari model penggalang? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Nih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya, silahkan. Syifa. pada saat kapan model fragmented atau penggalan cocok untuk diterapkan? Ya, terima kasih Syifa. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Cukup, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik. Untuk ya, siapa? Syifa. Silahkan Syifa. Ya. Jadi untuk kedua model ini kira-kira cocoknya itu diterapkan untuk kelas berapa saja ya Yuli? Baik, terima kasih Syifa. Ya. Konsepnya masih salah. Tadi udah bilang di awal, model ini bukan model untuk diaplikasikan, tapi model ini adalah lebih ke tematiknya sendiri. Ngerti nggak? Lebih ke tematiknya. Dibaca nggak PowerPoint yang Ibu share, yang Ibu upload di di LMS. Jadi ini bukan yang kayak model yang kayak model PBL, PJBL, bukan. Kalau itu kan aplikatif. Kalau ini tidak, ini model hanya untuk menggabungkan. Bu, kalau misalnya kami menggunakan yang jaring, misalnya ya jaring ya, yang selama ini kita gunakan itu di buku itu kan rata-rata pakai model yang jaring ya, di jaring itu. Nah itu misalnya dari SBK itu bisa bergabung ke bisa dipakai ke bahasa Indonesia dengan juga matematika misalnya seperti itu. Nah itu gambar jaring itu seperti apa? Jadi hanya memadukan mapel-mapel saja, bukan diaplikasikan. Hati-hati ya. Jadi semua dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu bisa menggunakan model pembelajaran terpadu ini. Tapi bukan diterapkan di kelas, bukan. Tapi ini adalah model memadukan mapel-mapel tersebut. Ya. Hati-hati ya. Ini beda dengan model yang kurikulum 2013. Oke? Sip. Dibaca lagi ya PowerPoint sama file-filenya kan ada kan di LMS ya? Iya Ibu, terima kasih. Iya Bu. Sama-sama. Sudah? Ada 2 atau 3 pertanyaan? 2. Ada 4 ya. Oh, ada 4. Oke. Silakan. Widi mau dijawab di sini atau mau nanti?
Boleh di sini, Bu. Mangga, sangat-sangat boleh sekali. Silakan Putro, jawab ya. Untuk pertanyaan dari Lulu, izin menjawab. Lebih cocok model penggalan atau model keterhubungan? Menurut kelompok kami, model keterhubungan, karena untuk menghubungkan satu topik dengan topik yang lain. Jadi guru mengaitkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya sehingga pembelajaran lebih luas. Contohnya mengaitkan materi ekosistem dengan energi dan sumber daya alam dalam pembelajaran IPA, yaitu biokimia. Segitu Baik, terima cukup. kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa Astriani. Pertanyaannya itu, pada saat kapan model fragmented cocok untuk digunakan? Model fragmented ini akan berguna apabila diterapkan pada sekolah dasar yang siswanya memiliki berbagai macam karakter yang berbeda dengan berbagai macam bidang yang nantinya siswa itu didorong untuk memilih jurusan yang paling mereka sukai. Jadi model fragmented ini sangat cocok diterapkan pada penjurusan mata pelajaran. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Ismi. Keunggulan dari model penggalan. Yang pertama, guru menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan yang akan diprioritaskan dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, ada materi pelajaran yang merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmunya. Selanjutnya ada mengembangkan materinya yang akan lebih luas. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Syifa Nur Fauziah, dari kedua model ini mana yang cocok digunakan di SD ya? Mungkin Putro ingin menjawab. Baik, jadi silakan Putro pertanyaannya. Dari kedua model penggalan dan keterhubungan yang cocok digunakan di SD itu yang mana menurut kelompok kita? Model keterhubungan sih. Oke, Putro, kalau saya mau memilih untuk model keterhubungan, kenapa alasannya? Silakan. Sok, berbicara. Soalnya nama kamu aja nggak ada di PPT, berarti kamu nggak bekerja kan? Putro? Bu, Nah, sok, untuk menyelamatkan nilai kamu, sok kamu jawab. Kalau nggak mau jawab, ya udah nilainya ala kadarnya. Malah ke on, off cam. Silakan dilanjutkan, yang lain. Ya baik Bu, untuk pertanyaan Syifa Nur Fauziah tadi, menurut kelompok kami ya yang cocok digunakan di SD itu model connected atau keterhubungan karena fokus pembelajaran model connected ini berpusat pada siswa sebagai pelaku utama pembelajaran sehingga cocok untuk diterapkan kepada siswa SD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini remaining time-nya tinggal 9 menit. Mau ganti link atau dilanjutkan? Ganti link aja ya, Bu. Oh gitu. Sudah disiapkan, Rida? Masih ke link yang ini, Bu. Oh gitu, kita Nanti keluar dulu ya. masuk lagi, iya. Oke, sip. Makasih ya untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan. Ya, jangan lupa nanti notu lainnya dilengkapi ya, Widi sama siapa tadi? Selalu ingat saya Widi. Widi sama siapa? Sama Yuli, Ibu. Sama Yuli ya. Oke.
tadi pokoknya sekarang udah pertemuan kelima ya. Jadi dari sekarang kalian sudah mempunyai konsep itu judulnya nanti seperti apa. Bu kalau nggak mau pakai model terserah ya, berarti berbasis pembelajaran terpadu. Tapi tetap nanti PJ-nya Anggra ini tolong di koordinatorkan, jangan ada yang sama dari judul itu. Ya, kita kelompok ya, bukan sendiri ya. Hati-hati ya untuk artikel nanti ya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Berapa menit lagi Ibu masuk? Nunggu ini dulu Bu, Oke. recordingnya ke save Ibu. Oke. Silakan dilepas, sebut aja.